itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah visi yang seharusnya coba kita kuatkan di bulan suci ini. Dan secara pribadi sekali lagi saya ingin mengajak kepada sahabat muslim semua untuk menguatkan visi ini. Ada istilah manajemen itu, kalau step seven habit itu bilang, siapa pengarang Seven Habit, Mas Emir? Siapa Ustaz ya? Wah, Mas Emir jarang baca buku nih kayaknya. Jarang baca buku. Jangan, itu kan buku yang sangat populer ya. Sangat populer sekali ya, 7 kebiasaan, ya kan? For highly effective people. Jadi ada hal satu menarik yang saya pikir sesuai lah, relevan kita sampaikan pada saat ini. Jadi selalu kita ini harus mulai dari akhir. Maksudnya mulai akhir itu segala sesuatu itu kita harus mulai dari akhirnya. Jadi kalau kita ini hidup, akhir kita ini di mana? Kan akhir kita ini kan mati, betul nggak? Ya, makanya jadi sebelum kita mau mengembangkan bisnis, mau melakukan profesi kita harus mulai dari akhir kita. Apa akhirnya? Kita ini mau dikenang sebagai apa tuh, kan? Betul nggak? Jadi kalau kita ini mati, ya kan, akan hidup, akan diam di rumah 1x2, kita ini akan dikenang sebagai apa? Akan dikenang sebagai Mas Emir dari Gang Dewa, akan dikenang sebagai seorang pekerja yang rajin, hanya itukah? Akan dikenang sebagai seorang pengusaha yang hanya sekedar, wah ini pengusaha kerja keras selama hidupnya, begitu kan? Atau hanya sekedar suami yang ya begitu-begitu saja, kan begitu. Ini penting makanya. Kita ini ketika mau meninggal, kita bayangkan nih, besok, seminggu lagi, sebulan lagi, 10 tahun, kita kan pasti mati. Kita ini akan dikenang sebagai apa? Makanya saya menuliskan juga nih, Abu Raihan ini kalau ingin dikenang oleh Mas Emir sebagai apa? Ini penting bagi kita. Kita ini ingin dikenang sebagai apa? Ini kan menunjukkan berarti kiprah kita di dunia ini apa, kan begitu? Ya. Nah, oleh karena itu juga kita harus bayangkan pada saat-saat itu kalau kita misalkan di keranda itu yang akan menyolatkan kita ini kira-kira siapa? Ya, anak istri kita apakah sudah cukup? Kawan-kawan kita yang kayaknya akan datang pada saat kita ini meninggal, kira-kira siapa yang setia, yang akan datang ke masjid, yang akan datang sampai kemudian dia ke kuburan itu akan sampai. Ya, ini kawan-kawan kita ini siapa? Apakah kawan-kawan kita di kantor akan begitu? Ya, apakah anak istri kita akan begitu, atau sahabat kenalan kita akan seperti ini? Penting. Ini menunjukkan lingkungan kita ini apakah sudah mendukung dengan visi kita atau belum. Ya, ini sebagai sebuah pribadi, artinya balik lagi bahwa kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam rangka kita menjalankan perintah Allah, kita harus mengambil posisi kita sesuai kompetensi kita. Ya, jadi kompetensi kita apa? Ini yang akan kita persembahkan ya di jalan Allah. Ini akan kita persembahkan demi kemuliaan Islam. Ya. Jadi kita akan dikenang sebagai apa, ini sangat penting sekali. Berarti kiprah kita untuk menjalankan, kan sebagai orang yang bertakwa ini kan lain-lain. Kita kenal misalkan kalau kita sebut Bilal bin Rabah, sosok apa yang terkenal? Oh, dia adalah seorang yang azan, begitu kan? Ya nggak ada masalah dengan orang azan, kan begitu. Ya, saya juga sangat mengenal di kampung saya sampai sekarang namanya Mang Fi'i, begitu kan. Kenapa? Dia memang tukang azan juga, orang kakek-kakek udah tua lah, karena waktu saya kecil dia sudah tua. Dia setiap hari akan membangunkan orang sekampung dengan azan yang begitu khas, begitu, khas orang tua, sampai dikenang oleh kita. Ya, karena ketaatan ibadahnya kan luar biasa kan. Atau kita mau dikenal sebagaimana Umar bin Khattab, begitu kan, Masya Allah, luar biasa. Seorang pemimpin yang adil, yang begitu sangat perhatian. Atau ingin dikenal sebagai Abdurrahman bin Auf, pengusaha yang
sangat dermawan. Ya kalau pengusaha banyak, ya, tapi yang sangat dermawan ini akan sangat sulit kita temukan. Oleh karena itu mungkin sebagai penutup dalam kajian sore hari ini adalah kisah Mus'ab bin Umair. Ya, jadi sebagai sebuah introspeksi. Jadi Mus'ab bin Umair ini kan adalah seorang pemuda yang sangat kaya di zaman jahiliyah zaman itu. Maka baginda Nabi mengatakan ma ra'aitu bi Makkah, jadi aku tidak pernah melihat di Makkah ini ahadan satu orang pun ahsana ya limatan, jadi yang klimis gitu, yang paling rapih rambutnya, klimis banget rambutnya, wala aroko hulatan, yang paling bagus pakaiannya, juga wala an amani'mah, dan paling banyak kenikmatannya min Mus'ab bin Umair. Jadi luar biasa ini pemuda yang sangat kaya. Tetapi coba kita lihat di akhir hidupnya. Ya. Jadi di akhir hidupnya, jadi beliau ini adalah salah seorang syuhada ya di perang Uhud. Sampai kemudian tak sehelai kain kapanpun yang bisa menutupi jasadnya kecuali kain burdah. Jadi andai kata ditaruh di atas kepalanya, maka kedua kakinya terbuka karena terbatas. Kemudian bila ditarik ke kakinya, terbukalah kepalanya, sehingga kemudian para sahabat dan Rasulullah sangat sedih, prihatin dengan Mus'ab bin Umair. Kenapa? Ingat bagaimana ketika mudanya itu, Masya Allah, luar biasa kaya, sehingga Rasulullah bersabda, tutupkanlah bagian kepalanya dan kakinya tutupilah dengan rumput ikhdir. Ini Masya Allah. Ini adalah kenapa kemudian jalan Mus'ab bin Umair yang dipilihnya seperti itu, karena dia tinggalkan kenikmatan dunia. Ya, dia pilih Islam, dia pilih perjuangan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Inilah sebuah visi ya yang begitu indah dari Mus'ab bin Umair. Semoga kemudian ini bisa memberikan inspirasi kepada kita bahwa yang kita cari, ya, yang kita lakukan di dunia ini tidak lain tidak bukan selain menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga kita semua menjadi bagian orang yang berjuang untuk menerapkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menerapkan hukum-hukum Al-Quran di muka bumi ini. Baik, itu Mas Emir, silakan kalau ada tanya jawab. Oke, jazakumullah khairan Ustadz atas tausiahnya. Yang sebetulnya nggak terasa ya Ustadz ya, ini harusnya nggak terasa cepet gitu loh. Ya harusnya kita spare waktunya antara 1 jam sampai 1 jam setengah mungkin biar efektif. Jangan, kalau kelamaan nanti nggak sempat masak nanti. Ada yang suka masak. Karena startnya kita juga sudah agak telat, tadi jam 5 lebih sedikit, sekitar lebih 7 menit. Baik, bagi para pemirsa, bagi yang ingin ada yang ingin mempertanyakan atau ada yang ingin didiskusikan dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu Ramadan bulan introspeksi diri, silakan ditanyakan langsung ke narasumber kita, Ustadz Abu Raihan. Nah, sebelumnya mengacungkan dulu ya, nanti kan di Zoom ini ada aplikasi hands up gitu kan, angkat tangannya gitu untuk untuk coding, sebetulnya untuk coding, untuk kita menanyakan kepada Ustadz gitu, biar nggak berisik. Kalau di unmute semuanya itu akan bising nantinya, ini nggak efektif juga nanti. Baik, silakan para peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan monggo. Atau kalau tidak harus diawalin lagi nih, Tat. Biasanya host itu bagian ngawarin pertanyaan gitu. Ini ada chat satu, ini apa tuh chatnya tuh? Ada chat satu ya. Oh. Ada? Oh, bukan ya. Oh, bukan. Silakan. Oh, ada yang bertanya Ustadz, bagaimana cara introspeksi yang efektif? Nah, ini efektif nih gimana nih, Tat? Efektif nih bicara quality time nih kan. Baik. Gimana Ustaz? Efektif ya. Ini kayak manajemen aja ya. Iya. Manajemen yang efisien dan efektif ya.
Jadi memang di bulan suci ini satu hal yang paling tepat untuk berintrospeksi ya. Jadi ini bulan yang efektif. Jadi sengaja yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang efektif. Saya jadi punya kata-kata tuh. Ya. Jadi iya, jadi Ramadan ini justru bulan yang efektif untuk introspeksi diri. Kenapa? Jadi begini. Pernah saya sampaikan juga sebenarnya manusia ini secara psikologis ini penelitian orang ya, tidak hanya cukup dengan kata-kata, tidak cukup dengan kalimat-kalimat motivasi ya. Lebih banyak manusia itu berubah ya dengan melihat, dengan lingkungan, begitu kan, dengan melihat seseorang, itu kebanyakan seperti itu. Walaupun memang ya paling cakep ya perubahan itu dimulai dari dirinya, dari keimanannya tentu saja. Tetapi tidak menutup kemungkinan triggernya, pemicunya banyak orang kemudian mulai dari lingkungan. Ini tidak kita bisa pungkiri. Bahkan kebanyakan orang seperti itu. Ya, makanya perlunya amar ma'ruf nahi mungkar kan seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita ingin membangun introspeksi ini kan tujuannya adalah memperbaiki, membangun perbaikan. Kan seperti itu. Oleh karena itu memang jalan yang paling efektif buat diri kita, buat keluarga kita, selain kemudian kita sering hadir di dalam tausiah thalabul ilmi seperti ini, kita juga harus secara aktif membangun lingkungan kita. Ya, makanya Allah contohkan di dalam bulan suci ini. Allah kemudian tetapkan ya siklusnya itu sudah demikian Allah atur sedemikian rupa. Ya kan, dari makannya jam berapa, kemudian bukanya jam berapa, kemudian ada nafilah-nafilah yang kemudian Allah berikan, tambahkan di bulan suci ini. Ini kan untuk membangun situasi, untuk membangun perasaan. Nah ini akan sangat efektif kita mengevaluasi diri pada lingkungan, pada situasi dan kondisi seperti ini. Ya, jadi saran saya memang pada saat bulan suci ini jangan terlalu banyak ya bersinggungan dengan urusan-urusan yang sifatnya duniawi dalam tanda kutip ya, walaupun duniawi juga kan mendukung ukhrawi, tapi setidaknya itu kita bisa kurangi begitu. Artinya kalau kemudian di dalam di luar Ramadan mungkin ya kita kerjanya 8 jam, kita di bulan Ramadan kita kurangilah 6 jam atau 4 jam. Dan juga yang paling penting bukan masalah jam kerjanya ya. Ini yang banyak kemudian dilupakan orang, Mas Emir. Ya, yang paling penting itu pikirannya. Bisa jadi ya bisa jadi begini. Orang itu kan nggak ngapa-ngapain, tetapi sibuk. Pernah nggak ya kita menemukan orang ya, kita ajak kerjasama, orang itu pengangguran, tetapi kayaknya susah gitu mengajak orang yang pengangguran. Kenapa? Karena dia sibuk dengan pikirannya. Pikirannya apa? Galau. Waduh, gua belum kerja ya, gua nyari kerja di mana? Itu aja dia pikirin. Jadi kalau mengajak orang bekerja sama, orang yang nganggur itu juga lebih sulit dibanding dengan orang yang punya pekerjaan, orang bis. Karena sibuk. Ini pentingnya pikiran. Ya, makanya saya bilang kalau orang pekerja ya, itu enak sebenarnya. Setelah pulang kerja, dia pulang ke rumah, dia bebas pikirannya, santai, ya kan? Tetapi orang bisnismen, walaupun mungkin dia di rumah, bisa jadi pikirannya masih ke dagangannya. Waduh, tadi berapa customer ya yang nggak puas, kayaknya besok apa nih yang harus dilakukan untuk menerobos? Itu kepikiran terus tuh orang, itu orang bisnis tuh kayak begitu. Ya, nah ini yang berbahaya. Jadi bukan hanya sekedar kemudian kita menyiapkan meluangkan waktu, tenaga, fisik kita untuk ibadah Ramadan, tapi pikiran ini coba kita kosongkan dari persoalan-persoalan tadi. Jadi kalau ibaratnya kita yakinlah kalau kita mundur 2 atau 3 langkah, insya Allah kita akan bisa meloncat. Tapi biasanya
Justru di bulan Ramadan ini orderannya paling banyak. Tanya deh ke orang-orang bisnis, ya. Makanan pada melonjak, begitu pakaian justru pada boom-boomnya. Nah, justru di bulan corona inilah kemudian Allah kasih introspeksi kan. Ayo, selama ini lebih efektif lagi ternyata wabah ini betul. Jadi Ramadan sangat efektif untuk evaluasi, apalagi kemudian wabah ini sangat efektif untuk kita introspeksi. Nggak banyak kegiatan, nggak banyak pikiran, iya kan? Fokus kita menguatkan visi kita, menguatkan lagi kebiasaan-kebiasaan apa yang harus dilakukan. Perjuangan kita ini untuk menegakkan Islam, nah ini harus kita fokuskan, kita kuatkan niat azam kita di bulan suci ini. Ya. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Oke Ustaz, sebetulnya betul tadi yang saya bilang, sebetulnya ini kita kurang nih Tat waktunya nih, karena banyak akhirnya terakhir banyak juga ya berkembangnya antum kasih tausiah, kemudian ada beberapa peserta yang bertanya, ternyata angkut juga beberapa pertanyaan, tapi berhubung waktunya juga sudah tinggal nih injury time ini tinggal last minute gitu kan, hanya tinggal beberapa menit menjelang maghrib gitu kan. Karena sekarang udah pukul 17.45, sementara kita dibatasi juga oleh waktu gitu kan, maghrib 17.49, sekitar ada mungkin 3-4 menit Ustaz. Sebelum ditutup nih Tat, minta closing statement-nya supaya nextnya kita introspeksi yang efektif yang akan bisa merubah kita gitu kan, bukan hanya introspeksi kemudian nggak berubah, tapi harus ada ubahnya ya, ada nilainya gitu ya Tat ya. Ada nilainya berubah itu, silakan Tat, monggo. Sebelum ditutup sekaligus closing statement. Baik. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di bulan suci Ramadan ini juga di tengah wabah pandemi ini kita mengintrospeksi diri, ya, merefleksi diri, mengevaluasi diri. Ada dua hal. Yang pertama, kita harus kembali menguatkan visi kehidupan kita, bahwa kita ada di dunia ini hanyalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Yang kedua, untuk mendukung visi itu kita perlu mengembangkan diri, dimulai dari membangun kebiasaan-kebiasaan di dalam kehidupan kita. Manfaatkanlah di bulan suci ini kita mulai membiasakan diri kita untuk melakukan amalan-amalan soleh yang insya Allah kalau itu kita lakukan sedikit demi sedikit akan membangun ketakwaan kita, dan insya Allah setelah di bulan Ramadan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa berada di garda terdepan untuk memperjuangkan Islam, kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, para peserta kajian ngecas ya, ngaji bareng Ustadz Ciracas gitu kan. Oke, karena waktu juga yang memisahkan kita, tidak terasa tinggal beberapa menit kita menjelang berbuka. Kita sudahi kajian pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.